Oke, kemudian di sini supaya nyaman saya buat table, jadi di blok dulu seperti ini dan klik di sini ya. Untuk membuat border, saya pilih all border untuk membuat table. Oke, kemudian dibuat aja misalnya month-nya ke 0 untuk menyatakan inisial, kemudian diketik aja 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian di blok di sini bisa kita tarik sampai ke bawah. Terserah kita mau sampai kapan, tapi dalam forecast kali ini kita akan forecast sampai produksinya paling kecil 10 barel oil per day. Baru kalau tertarik bisa kita buat ketengahkan ya, kita blok dan kita pilih center. Dan juga bisa kita warnai headernya, kita blok, kemudian kita warnai misalnya warna hijau. Oke, kemudian di sini kita akan buat beberapa parameter utama. Misalnya QI. Oke, kita ketik misalnya 1000 barrel oil per day. Satuannya di sini. Kemudian B, ya, ini adalah kelengkungannya. Pertama kita akan mulai dengan eksponensial. Untuk eksponensial B-nya adalah 0. Dan juga yang perlu kita nyatakan adalah decline rate, DI. Ya, ini untuk menyatakan seberapa cepat produksi kita drop atau decline. Oke, ini bisa kita nyatakan decline per tahun, per hari, per bulan, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskannya atau membuatnya 50%, ya. Di sini dibuat per tahun, per year. Ya, biasanya di industri decline paling sering dinyatakan dalam persen per tahun. Ya, bisa juga per bulan. Kemudian kita juga bisa buat tabel di sini. Kita juga bisa misalnya align right supaya dia lebih dekat ke angkanya. Ya ini sesuai kebutuhan teman-teman saja mana yang lebih nyaman. Tapi tugas Engman di sini sesuai permintaan, sesuai request adalah betul-betul menjelaskan termasuk penggunaan Excel-nya itu sendiri. Kemudian ini karena penting, misalnya saya ingin warnai, oke, yang jadi warna kuning. Oke, kemudian saya ingin mengambil di sini sama dengan 1000. Ya, misalnya seperti itu. Jadi laju alir pertama 1000 diambil dari sini. Saya bisa juga ubah misalnya menjadi 2000. Nanti di sini akan otomatis berubah 3000 dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ke 1000. Oke, kemudian langsung saja untuk laju alir pada waktu T pada bulan pertama kita bisa hitung dengan rumus seperti ini. Jadi QI-nya ini adalah 1000, tapi QI ini akan kita pakai terus-menerus. Jadi QI, initial rate, sekarang menjadi konstanta. Ya, tidak pernah berubah. Dan untuk bisa menjadi konstanta, sel ini harus kita tekan F4 di keyboard. Oke, sehingga muncul $2 di sini. Atau bisa juga kita secara manual sama dengan pilih ini dan kita buat aja tanda dolar. Oke, di sini pasang lagi dolar sehingga dia akan terkunci menjadi konstanta. Oke. Kemudian kita kali eksponensial ya, EXP. Oke. Kemudian kita ikuti saja di sini rumusnya minus DI. DI ini adalah decline rate ya. Oke. Tapi ingat di sini dia akan dipakai berkali-kali sehingga kita harus tekan F4 juga supaya dia menjadi konstanta. Ya. Oke, sebentar. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada T. T ini adalah waktu
seberapa lama waktu sudah berjalan dari waktu mula-mula, ya. Dan di sini kalau kita pasang di sel yang ini, berarti ini adalah laju setelah 1 bulan berjalan, ya. Setelah 1 bulan berjalan, sehingga bisa kita kali month-nya berapa? Ya, month-nya adalah 1. Di sini bisa kita tutup, ya. Tapi belum selesai. Di sini decline rate kita nyatakan per bulan. Sementara kita bergerak di sini, maksudnya di sini DI decline rate adalah per tahun. Sementara kita akan memforecast kita bergerak per bulan. Sehingga decline rate yang 50% per tahun ini harus kita bagi dulu menjadi 12 supaya menjadi decline rate per month. Ya, bisa juga di sini langsung saja atau saya enter dulu. Bisa juga misalnya kita buat di sini per, bukan per year tapi per month. Untuk mengkonversinya gampang sekali, langsung saja sama dengan yang ini kita bagi dengan 12. Sama aja, berarti 4% per bulan. Atau misalnya kita munculkan komanya, di sini kita tekan dan pilih ini, increase decimal, 4,17% per bulan. Oke, jadi sama saja. Dan kita juga bisa langsung mengambil ke sini. Ya, saya hapus dulu decline rate, minus sesuai rumus, dan juga pilih yang per month, pasang dolar supaya menjadi konstanta, dan sudah tidak perlu dibagi 12 lagi karena di sini sudah bisa dibagi 12. Oke, tapi saya kembali ke per tahun karena itu yang lebih sering digunakan di industri. Jadi 50% per tahun, jadikan konstanta dengan tekan F4 dan bagi lagi dengan 12. Oke, jadi kita dapat, tapi biasanya di industri kita tidak terlalu suka terlalu banyak koma, ya, tidak terlalu banyak angka di belakang koma, jadi bisa kita tekan yang ini, decrease decimal. Saya tidak mau melihat ada koma misalnya, jadi seperti ini.